Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ranjani Glory NIM 2016010067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui dulu definisi analisis regresi sederhana. Secara sederhana, regresi sederhana merupakan metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu kita memiliki sebanyak 20 data yang diketahui bahwa sigma X I-nya sebesar 230, sigma Y-I-nya sebesar 3123. Kemudian kita juga mempunyai sigma XI-YI sebesar 38.929, sigma XI kuadrat sebesar 3.206. Kemudian kita juga mempunyai sigma XI-YI kecil sebesar 3.349,6. Selanjutnya kita juga mempunyai XI kuadrat kecil sebesar 606,8. Sigma YI kuadrat kecil sebesar 19.839. Kemudian kita sebelum memulai mencari jawaban, kita harus mendapatkan hasil dari X bar dan Y bar. Untuk X bar kita mencari dengan cara jumlah data dibagi jumlah XI dibagi jumlah data sebesar 230 dibagi 20, didapatkan hasil sebesar 11,5. Kemudian untuk Y bar, kita cari menggunakan sigma YI dibagi jumlah data sebesar 20, didapatkan hasil 156,15. Nah, untuk kemudian kita setelah mendapatkan rata-rata dari X bar dan Y bar, kita masuk ke dalam penaksiran alpha head dan beta head. Di mana pertama-tama kita harus mencari beta head dengan menggunakan rumus XI YI kecil dibagi XI kuadrat kecil sama dengan 3.349,6 dibagi 606,8. Maka didapatkan hasil 5,52. Untuk alpha head sebesar 156,15 dikurang 5,52 dikali 11,5. Didapatkan hasil dari perkalian tersebut sebesar 63,8. Kemudian 156,15 itu dikurang 63,48 didapatkan hasil sebesar 92,67. Maka hasil taksiran garis regresi sebesar Y bar I sama dengan 92,67 ditambah 5,52 XI. Kemudian kita masuk kepada penaksiran varian. Yang pertama kita mencari varian alpha head. Sebelum mencari varian alpha head, kita mencari mu bintang 2 dengan menggunakan rumus sigma YI kuadrat dibagi N kurang 2. Sama dengan sigma YI kuadrat dikurang beta kuadrat dikali XI kuadrat besar dibagi N kurang 2. Maka didapatkan hasil sebesar 19.839 dikurang 5,52 kuadrat dikali 606,8 dibagi 20,2. Kemudian setelah didapatkan hasil perkalian, maka kemudian kita kurangkan dengan 19.839 dikurang 18.489
0,43 dibagi 18. Kemudian didapatkan hasil sebesar 1349,57 dibagi 18. Maka didapatkan hasil sebesar 74,98. Untuk varian beta head sama dengan 74,98 dikali 3.206 dibagi 20 dikali 606,8. Kemudian setelah didapatkan hasil perkalian tersebut, maka dilanjutkan dengan 74,98 dikali 3.206 dibagi 12.136. Kemudian 74,98 itu dikali 0,264 dan didapatkan hasil sebesar 19,8. Maka SE alpha head sebesar 4,45. Selanjutnya yaitu varian beta head. Untuk varian beta head dicari menggunakan dengan cara 74,98 itu dibagi dengan 606,8 dan didapatkan hasil sebesar 0,123. Dan SE bar beta head sebesar 0,350. Selanjutnya yaitu penetapan interval keyakinan sebesar 95%. Dengan cara 92,67 dikurang 2,101 dikali 4,45 kecil dari alfa kecil dari 92,67 ditambah 2,101 dikali 4,45. Maka didapat 83,32 kecil dari alfa kecil dari 102,01945 dan 5,52 dikurang 2,101 dikali 0,350 kecil dari beta kecil dari 5,52 ditambah 2,101 dikali 0,350. Maka didapatkan hasil 4,78 kecil dari 7.480,87. Kemudian untuk pengujian hipotesis, diketahui bahwa H0 dan B0 sama dengan 0. Kemudian H0 dan B0 tidak sama dengan 0. Untuk itu tabel hitungnya min T 0,025 SE beta head kecil dari beta head kecil dari T hitung 0,025 sama dengan SE beta head atau min T 0,025 kecil dari SE beta head bagi beta head kecil dari T 0,25. Kemudian beta head dibagi SE beta head sama dengan 5,52 dibagi 0,350 sama dengan 15,77. T 0,025 dengan data 18 sama dengan 2,101. Untuk mendapatkan hasil 2,101 itu dilihat dari T tabel yang dapat didapatkan di Google dengan mengakses T tabel. Kemudian nilai 15,77 karena berada di luar daerah penerimaan, maka hipotesis menyatakan H0 ditolak. Selanjutnya yaitu contoh 2, di mana dapat teman-teman lihat pada tabel terdapat data dari tahun 2012 sampai 2021, Y-nya 9, 10, 11, 13, 11, 14, 13, 12, 14, 13. Kemudian Y-nya berjumlah 53, 58,
55, 58, 62, 60, 61, 65, 68, 81, 73. Di mana diketahui fungsi makanan Y sama dengan alfa ditambah beta X tambah U. Selain perlu didestimasi fungsi masak makanan, ini juga perlu dihitung. Yang pertama, koefisien determinasi. Yang kedua, kesalahan standar standar taksir regresi, dan melakukan uji signifikansi pada tingkat signifikan 5%. Yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu melalui tabel. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada tabel, kita mencari sigma XI, kemudian sigma YI, sigma XI YI, sigma XI kuadrat, dan N-nya didapatkan 10 karena jumlah datanya 10, kemudian sigma XI YI kecil, kemudian sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat kecil, yang didapat melalui sigma YI kuadrat dikurang sigma data Y bar kuadrat. Kita kembali ke materi sebelumnya. Pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu nilai beta dengan cara sigma XI YI per sigma XI kuadrat sama dengan 97 dibagi 652,4, didapatkan hasil sebesar 0,14868. Kemudian untuk alfa dicari dengan cara X bar dikurang beta X dikurang beta kali X bar, didapatkan hasil sebesar 12 kurang 0,14868 dikali 63,6. Maka didapatkan hasil 12 kurang 9,45, didapatkan hasil 2,54. Kemudian untuk mu bintang pangkat 2 dicari menggunakan sigma XI kuadrat dikurang N sigma XI kuadrat. Didapatkan hasil 1,9345 dikali 41.102 dibagi 10 dikali 652,4. Kemudian 1,9345 dikali 6,301 didapat 12,187. Maka SE alfanya sebesar 3,49. Selanjutnya varian beta. Dicari menggunakan alfa X kuadrat dibagi sigma XI kuadrat sama dengan 1,93455 dibagi 652,4. Maka didapatkan hasil sebesar 0,0029, maka SE beta sama dengan 0,054.
Kemudian nilai R kuadrat dicari menggunakan rumus beta kuadrat dikali xi kuadrat per yi kuadrat. Didapatkan hasil sebesar 0,023 dikali 652,4 dibagi 20, didapatkan hasilnya sebesar 0,577. Selanjutnya, ringkasan dari selanjutnya itu ringkasan dari hasil analisis regresi, yaitu yi kuadrat sama dengan 2,54 ditambah 0,14868x. Maka x beta sebesar 3,49 dan 0,054, didapat R kuadrat sebesar 0,577. R kuadrat sama dengan 0,577 menunjukkan bahwa 57,7% variasi total pada Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Pada tingkat 5% hanya beta yang berarti secara statistik, sedangkan alfa het tidak signifikan.